Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, sahabat matematika. Matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, semoga kalian semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa melaksanakan semua kegiatan kalian tidak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa agar materi yang ada pada video kali ini dapat kalian kuasai dengan mudah. Baiklah, kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada yang baru mampir ke channel Education and Sport ini, Bapak ucapkan selamat datang. Selamat bertemu kembali dengan channel Education and Sport. Dan Bapak ingatkan kepada kalian yang lupa mengklik like dan subscribe-nya serta menekan loncengnya. Silakan sekarang klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar informasi-informasi yang disampaikan oleh channel Education and Sport ini dapat kalian terima secara langsung. Oke, silahkan yang belum mengklik like dan subscribe-nya untuk segera mengklik like dan subscribe-nya. Oke anak, pada pembelajaran kali ini kita memasuki subtema 2, pemimpin di sekitarku. Pembelajaran 1, ya kita baru mulai pembelajaran 1, subtema 2 tentang pemimpin di sekitarku. Nah, tujuan kalian mempelajari video ini atau tujuan kalian mempelajari subtema 2 pada pembelajaran 1 ini adalah melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar. Kemudian yang keduanya, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Oke, itu anak-anak ya. Nah, tujuan yang harus kalian capai setelah kalian mempelajari materi yang ada pada subtema 2 ini. Pada awal subtema 2 ini, kita disuguhkan dengan sebuah cerita, masih tentang cerita. Kali ini ceritanya tentang pemimpin idolaku. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo kita belajar dari salah satu pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Jadi di bawah ini ada sebuah bacaan non-fiksi dengan judulnya Pamanku Lurah Idolaku. Pamanku Lurah Idola. Jadi dalam cerita ini mengisahkan nanti ada seorang lurah yang merupakan paman pengarang ini dan merupakan idola bagi pengarang. Kita mulai anak-anak. Kalian ingat baca juga, ikuti juga. Ikuti perlahan-lahan karena nanti biasanya kalau sudah membaca ada
pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan isi bacaan. Pamanku, lurah, idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desaku. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana, gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Ah, untuk apa rumah mewah? Berlantai keramik. Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan bibi, di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah. Pejabat pemerintah desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bebas, di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui. Tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakan dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukan merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. 1. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Lurah idola, seperti tokoh dalam cerita sebelumnya, memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu
karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Sekarang buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Teks pidato harus memuat salam pembuka. Salam pembuka ini berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Kemudian setelah itu ada pendahuluan. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan membahas pengalaman persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Kemudian yang ketiga adalah inti. Inti ini berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Yang kelima, penutup. Penutup merupakan penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Kemudian yang keenam adalah salam penutup. Berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih dan sebagainya. Oke anak-anak, itu aja untuk pembelajaran tema 2 pembelajaran pertama ini. Jadi tugasnya kalian membuat pidato seperti yang tadi disuruhnya, ya. Kalian baca kembali apa suruhannya, kalian buat pidato, belajar membuat pidato dengan cara-cara yang sudah diterangkan tadi. Ada pendahuluan, inti, penutup. Kamu buat pidato tersebut, kemudian bacakan atau tuliskan, kamu kirimkan ke guru. Boleh juga kamu bacakan, kalau sudah selesai, divideokan, kirimkan ke gurumu. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama pada subtema 2 ini. Sebelum kita akhiri atau sebelum Bapak akhiri, marilah kita sama-sama berdoa agar pemahaman kita dalam memahami materi pembelajaran yang baru saja disampaikan lebih baik lagi. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Tapi sebelum Bapak akhiri, jika kalian belum mengklik like dan subscribe-nya, silakan klik like dan subscribe-nya. Kemudian, jika menurut kalian video ini berguna bagi kalian, otomatis berguna juga bagi orang lain, silahkan sebarkan atau share video ini melalui media sosial boleh seperti Facebook, Instagram. Caranya di bawah video ada tulisan bagikan. Kamu klik tulisan tersebut, kemudian akan muncul halaman yang ingin kalian kirim atau seperti Facebook, WA, Instagram dan sebagainya. Tinggal kalian klik, maka secara otomatis akan muncul video tersebut di Facebook kalian. Kemudian kamu tekan posting secara langsung, maka video tersebut akan tersebar di video kalian atau di Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah memperhatikan video ini. Bapak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.